bagian ini poin saya kerjain. Wah, dia kerjaan sendiri, selesai. Dia populer, wah dia mampu menyelesaikan bagiannya. Di akhir cerita, yang naik gaji tetap saya. Itu menarik ya. Nah sekarang di dalam meeting yang teman-teman hadapi di dalam dunia profesional teman-teman semua, teman-teman boleh pilih mau maju atau mundur. Perhatikan, setiap kali kita meeting dalam dunia profesional kita, teman-teman termasuk yang maju mengedepankan diri atau mundur, atau maju tapi setelah ada orang yang maju tanggung jawab. Which one? Ya. Sadari itu. Sederhana saja dengan menggunakan yang tadi. 4 pilar keterampilan hidup, punya strategi, tahu sistemnya, tahu persis siapa orang-orang yang mampu menjalankannya. Dengan sebuah teknik sederhana, seeding, semua selesai. Jadi, apakah NLP powerful? Powerful. Kalau kita tahu basicnya tadi. Apakah dengan teknik Swiss pattern katakanlah seseorang benar-benar dapat berhenti merokok? Kalau teman-teman nggak menguasai yang tadi, berhasil di depan kalian. Setelah itu, nggak yakin saya. Mulailah dari 4 pilar keterampilan. Saya memulainya dari self observe, dari tahu diri. Oh saya tahu, masih dangkal sekali saya dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu saya mau belajar. Saya tahu persis bagaimana mengambil tanggung jawab. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, pertama sadari. Contoh, Bapak punya keinginan apa? Oh, jangan-jangan nggak punya keinginan, Pak. Ya. Bagaimana, kayak tadi kan Bapak bilang maju dan teknik seeding gitu ya. Tapi kadang-kadang di bisnis itu antara satu sama lain ada yang sifatnya atau sikapnya mau menjatuhkan. Dan dia bilang biarin dia maju, tapi dia juga nggak mau nggak ada bantu apa-apa. Walaupun dia punya keinginan untuk selesai, jadi biarin aja yang selesaikan kerjakan sendiri. Kemudian dia tidak mau memberi bantuan solusi atau apa. Ya, ini menariknya. Kalau kira-kira perlu bantuannya dia nggak? Nah, mungkin karena dia dalam posisi itu, yang mungkin perlu bantuannya dia. Yes. Makanya tadi 4 pilar tadi, satu sense of self, strategic thinking skill, systemic thinking skill, dan relational skill. Kalau ada seseorang yang gak match katakanlah dengan kita, yuk sama-sama tahu diri. Bagaimana kita membangun sebuah relational yang baik. Pasti ada lack, pasti ada gap. Pertanyaan adalah, mau nggak kita bertanggung jawab terhadap membenerin gap ini? Itu pertanyaannya. Mau nggak kira-kira bertanggung jawab? Kalau ada orang nggak suka sama kita, kira-kira salah siapa? Orang itu Yuk sama-sama kita sadari. Kalau ada orang yang terang-terangan kemudian menunjukkan ketidaksukaannya sama kita, kira-kira salah siapa? orang itu Ketawa di Pak. Kira-kira salah siapa? orang itu kok dia nggak suka sama Bukan soal salah benarnya, tapi kira-kira siapa yang mau berani yang mau ambil tanggung jawab benar? kita? Mau nggak? Gengsi dong. Mau nggak? Mau. Hah? Maunya pasrah. Nanti apa kita balik lagi ke depan? Pasti ada sesuatu yang nggak pas. Saya punya begitu banyak rival sebenarnya. Kenapa? Karena banyak senior yang saya hormati. Ada yang sudah kerja 8 tahun, tinggal 1 step lagi, itu dia akan
balik posisi, apa yang terjadi? Saya dari posisi bawah mampu melompatin dia 3 tingkat daripada dia. Nggak gampang. Musuh, kalau dikatakan sebagai musuh banyak, itu buat saya itu feedback yang menarik. Ada sesuatu yang perlu saya benerin. Apa yang terjadi kemudian? Apa sih kira-kira yang membuat seseorang, kalau tadi seperti Bapak Jendri bilang, orang itu nggak peduli dengan saya, biar aja dia menyelesaikan. Egonya tinggi betul ya? Egonya tinggi. Saya tahu kebutuhannya dia, egonya tinggi. Kasih makan egonya. Selesai. Kasih makan egonya, benar, serius. Serius. Dengan cara apa? Sederhana, saya dengan cara teknik sidik tadi. Saya terima kalau dia nggak suka sama saya. Dan sambil tanggung jawab, saya perlu benerin hal yang tidak harmonis ini, hal yang tidak selaras ini. Tapi ini salahnya di kerjaan. Ada satu manajer senior, sangat senior, ada dari sisi usia jauh sekali dengan saya. Saya belum lahir, dia udah jadi manajer. Jadi jauh sekali. Menjadi rival yang cukup berat di setiap kali di meeting. Akhirnya saya melakukan pendekatan bahwa boleh dibilang sebagai sebuah persuasi. Sebenarnya juga bukan juga persuasi, karena saya tetap melakukan debat langsung dengan dia berdua. Cuma pada debat itu saya masukin sedikit bukti. Itu kan udah pengalaman di sini sekian tahun. Saya ini baru. Atas yang sebenarnya terus terang saya juga nggak mampu. Saya hanya punya ide, ibu yang punya semuanya. Kalau menurut ibu, kalau menghadapi situasi seperti ini, apa yang perlu saya lakukan? Atau dulu ibu melakukannya seperti apa? Di meeting selanjutnya saya bilang, saya mendapatkan ide dari ibu ini, kebetulan ibu. Saya mendapatkan ide dari ibu A, kita akan melakukannya seperti ini. Apa yang terjadi? Baru saya ngomong seperti itu, dia ngomongnya lebih banyak daripada saya. Dan saya lakukan. Saya komit, apa yang dia sarankan saya lakukan. Even dengan saya tambahin bumbuin, lama-lama yang terjaga kepercayaan dia meningkat sama saya. Yang tadinya menjadi lawan berat, setiap pagi saya seperti anak yang dibawain sarapan. Mau nggak kita menekan ego kita sendiri, menerimanya, kasih makan ego orang lain untuk membangun sebuah hubungan yang baik? Gak gampang memang pada saat melakukannya, karena kita akan banyak nantinya akan banyak bermain dengan pikiran dan perasaan kita. Nah, semoga nanti teman-teman yang di sesi berikutnya akan menyampaikan apa bedanya pikiran dan perasaan. Tolong catat dan nanti tanya apa bedanya pikiran sama perasaan. Gak mampu membedakan itu, tragis hidup kita. Teman-teman tahu bedanya pikiran dan perasaan? Cara mengakses self observe berikutnya adalah bedakan antara pikiran dan perasaan. Silakan tanya pada pembicara berikutnya. Oh, yang mau. Ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ingat, tahu diri itu kunci utama. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, saya mau tanya, ya. Tolong kasih tujuan saja bagaimana membuat diri kita lebih baik dengan lebih cepat, seperti Bapak nyatakan, bisa dengan lebih cepat mencari risiko dan lebih baik. Pertanyaan saya bukan soal jawabannya, saya mau nanya, mau nerima nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Ini uniknya ya. Banyak dari kita tuh senang bertanya. Begitu kasih jawaban, mau nerima nggak? Iya. Tergantung. Kalau susah ya, masa sih susah gitu? Nanti kan mudah. Karena yang lebih mudah kan makanya ditanya itu Pak, kalau memang mudah ya praktekin ya gitu. Kalau nggak mudah? Ya tetap dipraktekin. Kalau saya sih katanya mudah nggak mudah Pak. Enak nggak? Nah. Mudah tapi nggak enak ngapain? Gitu. Enak. Enak dan mengenakan. Enak. Enak. Kalau dikasih solusi enak, saya jalankan. Kalau nggak enak? Nggak enak.